Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah dengan NIM pesawat waktu 21105. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah analisa pengembangan perangkat lunak. Berbagian A, ada 10 soal, yaitu sebutkan tahapan gambar DFT, jelasan fungsi RD, jelasan simbol yang ada pada RD, apa yang dimaksud dengan flowchart, apa tujuan membuat spesifikasi proses, sebutkan dan jelaskan bentuk laporan, apa tujuan perancangan output, mengapa value itu penting, kemudian jelaskan tahapan metodologi Agile. 10. Jelaskan tahapan yang ada pada metode waterfall. Ini pada bagian B ada satu studi kasus, yang mana studi kasus ini buat sebuah use case diagram yang topik utamanya adalah perpustakaan. Kemudian pada bagian B2 itu ada sebuah soal jika ada proyek pengembangan aplikasi perpustakaan yang dikembangkan menggunakan metodologi waterfall, maka jelaskan bahwa tahapan tersebut berdasarkan proses yang dilakukan. Bagian 3, jelaskan kelas diagram di bawah ini berdasarkan tipe datanya, relasi, atribut, dan kelas yang ada. Oke, pada soal pertama, tahapan menggambar DFD, ada 3 tahapan, itu diagram konteks dan tingkatan tertinggi dalam diagram alir data yang hanya menunjukkan satu proses. Diagram ini memberikan gambaran struktur sistem tanpa menyertakan penyimpanan data dan diberikan nomor. Diagram 0, diagram ini menggambarkan rincian dari diagram konteks termasuk input dan output yang tetap. Semua konstan dalam diagram ini mengikuti urutan yang telah ditetapkan dan menunjukkan bentuk penyimpanan. Terakhir adalah diagram detail. Tujuan diagram detail adalah untuk menciptakan diagram anak yang lebih detail. Proses ini yang ada pada diagram 0 yang dikembangkan disebut sebagai proses induk parent proses. Sedangkan diagram yang dihasilkan dari proses tersebut menjadi proses anak atau child process. Jika proses tersebut tidak dapat lagi dikembangkan, maka disebut sebagai proses primitif. Soal kedua, fungsi dari RD sebagai alat untuk memodelkan hasil dari analisa data, sebagai alat untuk memodelkan data konseptual, sebagai alat untuk memodelkan objek-objek dalam suatu sistem dasar objek diagram atau kelas diagram. Simbol yang ada pada ERP, ada 3 simbol yang kuat yang sering digunakan atau yang wajib digunakan. Ada entity, atribut, dan relationship. Simbol entity berbentuk persegi panjang yang memiliki fungsi yaitu mewakili objek nyata atau abstrak yang dapat diidentifikasi dalam basis data seperti customer, produk, atau order. Atribut berbentuk oval atau elips menggambarkan sifat atau karakteristik dari suatu entitas. Relasi seperti nama, alamat, atau nomor telepon. Relationship berbentuk belah ketupat, diamond gitu atau diamond. Fungsinya adalah menunjukkan hubungan antara dua atau lebih entitas seperti has, owns, atau manage. Ini ada flowchart. Apa yang dimaksud dengan flowchart? Tools yang dipakai untuk membuat algoritma. Arti khususnya adalah flowchart itu sendiri adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses yang terjadi dalam sebuah program atau suatu diagram yang menggambarkan logika suatu program dan merupakan alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Tujuan spesifikasi proses. Tujuan pertama adalah untuk mengurangi makna ganda dari proses tersebut, kemudian
memperoleh deskripsi yang tepat mengenai apa yang dicapai. Ketiga adalah untuk memvalidasi sistem desain. Mana adalah bentuk atau jenis laporan. Dan menjelaskan pula laporan tabel. Laporan yang berbentuk tabel itu adalah ada sekitar 4. Itu adalah laporan notice report, required post report, variance report, comparative report. Notice report merupakan bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan ini harus dibuat sederhana mungkin tetapi jelas, karena dimaksudkan supaya permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Required post report. Laporan ini biasanya digunakan untuk maksud perencanaan dengan disajikan informasi yang berisi hal-hal bertentangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Variance report. Laporan ini menunjukkan selisih antara standar yang sudah ditetapkan dengan kenyataannya atau sesungguhnya. Comparative report. Isi dari laporan ini adalah membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya. Misalnya pada laporan rugi atau laba atau neraca dapat dibandingkan antara nilai-nilai elemen tertentu berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian adalah laporan grafis. Laporan berbentuk grafis itu ada 3, itu garis, batang, pastel, atau line chart, bar chart, pie chart. Garis. Pada bagian garis, variasi dari data ditunjukkan dengan suatu garis atau kurva. Ini batang, nilai-nilai data dalam bagian batang digambarkan dalam bentuk-bentuk batang vertikal atau batang horizontal. Pastel. Bagian pastel atau pie chart merupakan bagian-bagian yang berbentuk lingkaran menyerupai kue pastel atau pie. Tiap potong dari pie dapat menunjukkan bagian dari data. Dan tujuan pembuatan rancangan output. Tujuannya adalah merancang output untuk tujuan tertentu, membuat output bermanfaat bagi para pengguna, mengirim jumlah output yang tepat, menyediakan distribusi output yang tepat, menyediakan output yang tepat waktu, memilih metode output yang paling efektif. Pengujian perangkat lunak. Pemilihan sistem. Pada pengujian perangkat lunak, sistem perlu dipelihara. Ada beberapa hal, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Kemudian yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan. Kemudian nomor 9 adalah metode agile. Pertama adalah konsep inisiasi. Tahap awal untuk memahami visi project, menentukan tujuan, dan menyusun backlog awal panduan kerja. Kedua adalah perencanaan iterasi. Penentuan fitur prioritas untuk dikerjakan dalam siklus pendek dengan rencana kerja yang terarah. Pengembangan. Proses membangun perangkat lunak secara bertahap dengan desain yang fleksibel dan bisa disesuaikan. Kemudian testing atau pengujian dilakukan sepanjang iterasi untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian pengiriman, penyediaan versi perangkat lunak yang dapat diuji atau digunakan oleh pengguna pada setiap akhir iterasi. Tinjauan, evaluasi hasil dari proses kerja untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi di iterasi berikutnya. Pemeliharaan, perbaikan bug, peningkatan performa, atau penyesuaian fitur berdasarkan publik setelah produk rilis. Waterfall. Tahapan waterfall adalah itu pertama, analisa kebutuhan perangkat lunak.
Dalam pengumpulan yang dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan rekayasa kebutuhan perangkat lunak dan agar dapat dipahami perancangan sistem seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Pembuatan kode program. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pengujian atau testing. Pengujian ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan, error, atau bug, dan juga memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, namun tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Bagian B, use case diagram adalah yang sebelumnya adalah berstudi kasus. Pada use case diagram ini terdapat 4 aktor, yaitu aktor pertama anggota perpustakaan, yang mana ia bisa mencari buku, mengembalikan buku, meminjamkan buku. Kemudian ada staf perpustakaan, yang mana dia tugas sebagai pengelola buku, pendaftaran anggota, monitoring transaksi. Dan ada sistem pembayaran, ada atau sistem pembayaran, yaitu integrasi pembayaran. Kemudian sistem administrator itu mengelola sebuah akun. Anggota perpustakaan ketika sedang mengembalikan buku, namun ia sudah melebihi masa dari yang ditentukan, maka akan mendapatkan sebuah sanksi atau denda. Kemudian ketika ia ingin mengajukan peminjaman buku, maka akan dicek validasi anggotanya dan dicek buku yang akan dipinjam ada atau tidak tersedia. Dan staf perpustakaan, pendaftaran anggota. Ketika ada anggota yang akan didaftarkan, maka akan divalidasi dari validasi data anggotanya. Waterfall. Tahapan waterfall perpustakaan. Satu, analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan analisis kebutuhan dari pengguna kepentingan untuk aplikasi perpustakaan. Ini melibatkan identifikasi fitur yang dibutuhkan seperti sistem peminjam buku, pengembalian buku, pengelolaan koleksi buku, sistem pengingat benda, dan lain-lain. Desain. Pada tahap ini arsitektur aplikasi, antarmuka pengguna, dan struktur basis data dirancang. Misalnya perancangan desain database untuk penyimpan informasi buku, peminjaman, pengembalian, dan pengguna, termasuk desain interface pengguna tentunya dibuat. Pada bagian 3 adalah pembuatan kode program. Pada tahap ini pengkodean atau pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan desain yang telah disetujui, berdasarkan fitur yang ada atau ditambahkan seperti fungsi peminjaman, pencarian buku, registrasi anggota. Pengujian atau testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan benar sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Deployment. Setelah aplikasi berhasil diuji dan dianggap siap, tahap deploy dimulai. Kemudian aplikasi perpustakaan dipasang di server dan mulai digunakan oleh pengguna akhir seperti pustakawan dan anggota perpustakaan. Maintenance. Setelah aplikasi digunakan, tahap pemeliharaan dimulai. Ini melibatkan perbaikan bug, pembaruan sistem, penyesuaian sesuai dengan umpan balik pengguna. Pada 3B kelas diagram, itu tipe data dari kelas diagram yang di sini adalah menggunakan tipe data integer dan string saja. Kemudian relasi, yaitu hubungan dari tiap kelas-kelas ke kelas lain. Jadi manager ke inventory adalah
satu manajer dapat mengelola 0 atau lebih dari satu inventory. Berarti seorang manajer tidak harus memiliki inventory, tapi jika ada inventory, maka ia bertanggung jawab mengelolanya. Kemudian manager to guys atau tamu. Satu manajer berhubungan dengan satu atau lebih tamu. Ini berarti setiap manajer minimal menangani satu tamu, tetapi bisa lebih dari satu tamu. Tamu to room. Satu tamu hanya menempati satu room. Hubungan ini bersifat eksklusif, artinya seorang tamu tidak bisa menempati lebih dari satu kamar dalam waktu bersamaan. Tamu to bills. Satu tamu akan memiliki satu bill. Ini menunjukkan bahwa setiap tamu pasti memiliki tagihan pembayaran yang bersifat unik. Chef dan chef to food items. Satu chef dapat membuat satu atau lebih food items atau menu makanan. Ini berarti setiap koki minimal bertanggung jawab atas satu makanan, tapi bisa pula lebih. Tamu to food items. Satu atau lebih tamu dapat memesan satu atau lebih items. Ini menunjukkan relasi many to many, di mana beberapa tamu bisa memesan makanan yang sama dan makanan bisa dipesan oleh banyak tamu. Resepsionis to rooms. Satu resepsionis berhubungan dengan satu room. Ini berarti resepsionis menangani pemesanan kamar tertentu secara spesifik. Resepsionis to bill. Satu resepsionis dapat menangani 0 atau lebih bill. Jika tidak ada transaksi, resepsionis mungkin tidak membuat tagihan, namun jika ada transaksi, resepsionis menangani beberapa tagihan. Housekeeping to food items. Satu housekeeping dapat berhubungan dengan satu atau lebih food items, menyediakan atau mengantarkan makanan ke kamar tamu, memastikan food item tersedia atau bersih setelah digunakan oleh tamu. Kemudian ada atribut. Atribut adalah isi dari tiap-tiap kelas, yaitu dalam kelas manager ada atribut name, ID, phone number, location. Kemudian ada di bagian kelas chef ada yang atribut name, ID, location. Di kelas inventory ada atribut type, status. Di atribut guys atau tamu ada di kelas guys atau tamu ada atribut name, ID, phone number, address, dan room number. Di kelas resepsionis ada atribut name, ID, phone number, location. Kemudian di kelas rooms ada room number dan location. Dan di food items di kelas food items ada ID dan name. Dan di kelas housekeeping ada name, ID, location. Dan di kelas bill ada bill number dan guys name. Kelas-kelas yang ada pada kelas diagram ini itu ada manager, kelas chef, kelas inventory, kelas guys atau tamu, kelas resepsionis, kelas room, kelas food items, kelas housekeeping, dan kelas bill.